Halo Sobat Albert Learning Class, thank you masih setia untuk menyimak video pembelajaran dari kami. Today we wanna share about model perfect. Materi yang digunakan, if you gonna say mungkin malam itu, seharusnya kemarin, semestinya bisa tadi itu, pasti tadi malam. Misalnya, teman Anda jadi korban kerusuhan sepak bola pada saat menonton pertandingan. Sekarang dia dirawat di rumah sakit. Dan ketika berkunjung di rumah sakit, Anda berkomentar begini, kamu kan seharusnya tidak menonton pertandingan sepak bola malam itu. Atau Anda mau ngomong begini, mestinya kamu bisa duduk diam saja di sana saat itu. Oke, Sobat Albert Learning Class, materi ini kami persembahkan untuk Anda, especially for the advanced level. Namun, don't worry too much. Yang masih beginner atau intermediate level juga boleh mencobanya. Okay? So never worry much about it. Kami akan jelaskan secara sederhana agar Anda yang masih level elementary ataupun intermediate pun juga gampang memahami dan mempraktikkannya. Nah, bagaimana cara berbicaranya dalam bahasa Inggris? So simple. Caranya, gunakan saja pola model perfect. Apa itu model perfect? Seperti ini. Subject, might have, could have, should have, must have. Kemudian diikutilah aktivitas bentuk yang ketiga, atau been, kalau tidak ada aktivitas yang menyertai. Pola ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan, pertama, suatu kemungkinan, past possibility, it was possible, yang terjadi di waktu yang lalu. Ungkapan yang digunakan adalah might have. Might have, biasanya dalam percakapan disingkat might have. Misalnya kita mau ngomong begini, seorang pengunjuk rasa mungkin telah melemparkan batu ke barikade polisi selama kerusuhan kemarin malam. Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, a protester might have thrown a stone at a police barricade during riot yesterday night. A protester might have thrown a stone at a police barricade during a riot yesterday night. Mungkin telah melemparkan, might have thrown, bukan might throw, karena berbicara tentang kemungkinan yang terjadi kemarin malam. Jadi might have bermakna mungkin tadi malam, mungkin tadi, mungkin kemarin, mungkin malam itu, mungkin bulan yang lalu, dan sebagainya. Yang berhubungan dengan past possibility. Contoh lainnya misalnya, tadi seseorang kehilangan dompet. Dan dia mengira bahwa seseorang mungkin telah mencurinya dari tasnya. So dikatakan, she lost her wallet just now. Someone might have stolen it from her bag. She lost her wallet just now. Someone might have stolen it from her bag. Okay, simple, right? Sekarang Anda yang mencoba ya. Okay, now you try, right? What do you say in English? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Anda kebingungan mencari kacamata baca. Anda mengingatkan bahwa mungkin tadi tertinggal di meja. Dia mengatakan, mungkin tadi Anda meninggalkan di meja, di sana. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you might have left them on the table there. You might have left them on the table there. Okay, so simple, right? Jadi untuk ngomong mungkin tadi, atau mungkin kemarin, mungkin tadi malam, mungkin malam itu, mungkin bulan yang lalu, dan sebagainya, dikatakan menggunakan might have. Might have, might have, diikuti oleh aktivitas bentuk yang ketiga, past participle. Namun bagaimana bila Anda mau ngomong mungkin sekarang, atau mungkin nanti, mungkin esok, maka gunakan might atau may yang diikuti kata dasarnya, kata yang tidak ditambahi dengan ed, kata yang tidak ditambahi dengan s atau es, atau kata yang tidak ditambahi dengan ing.
Perhatikan contoh penggunaannya dalam percakapan pendek berikut. Look, it's cloudy. Look, it's cloudy. It may rain in a moment. Take an umbrella with you just in case. It may rain in a moment. Take an umbrella with you, just in case. Sebentar lagi mungkin hujan. Nah, bawalah payung untuk berjaga-jaga. Dikatakan might rain atau may rain karena berbicara kemungkinan yang terjadi saat ini atau sebentar lagi atau nanti. Contoh lainnya misalnya, saat ini Anda dalam perjalanan pulang dari shopping ya. Kebetulan Anda melihat mobilnya si Richard, teman Anda, berhenti di jalan raya. Maka Anda nyeletuk. Anda mengatakan, mungkin mobil Richard kehabisan bensin. How do you say in English? Mungkin mobilnya Richard kehabisan bensin. Kehabisan bensin, run out of gas. Run out of gas. Coba katakan dalam bahasa Inggris, mungkin mobilnya Richard kehabisan bensin. Okay? That's right. You say, Richard's car may run out of gas. Richard's car may run out of gas. Next example. Coba katakan dalam bahasa Inggris. Mereka mungkin ada di pantai saat ini. So you say, jadi Anda katakan, they may be at the beach at the moment. They may be at the beach at the moment. Oke? Sekarang tahu kan perbedaannya bagaimana ngomong might have yang diikuti past participle dengan ngomong might atau may yang diikuti kata dasar. Next, pola model Povik yang kedua yaitu yang mengungkapkan saran, advice. Advice yang berhubungan dengan waktu yang lalu, past time. Misalnya untuk ngomong begini, seharusnya tadi, seharusnya kemarin, seharusnya tadi malam, seharusnya malam itu, atau seharusnya 2 hari yang lalu itu, atau bahkan seharusnya minggu yang lalu, atau seharusnya saat itu. Nah, jadi gunakan saja ungkapan should have, should have, should have. Contoh, Roni mengalami kecelakaan lagi. Sebuah lori menabraknya. Seharusnya dia sabar menunggu sampai jalan utama bebas hambatan. Maka dikatakan, He should have waited till the main road was clear. he should have waited till the main road was clear. Should have waited. Contoh lainnya misalnya, Anda mau bilang begini, seharusnya polisi tidak menggunakan gas air mata malam itu. Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, the police should not have used tear gas that night. Police should not have used tear gas that night. Should not have, shouldn't have. Karena berbicara suatu saran yang seharusnya tidak dilakukan, namun kok ia tetap dilaksanakan pada malam itu, maka harus dikatakan dengan menggunakan should not have, shouldn't have, shouldn't have. Tidak, not, diletakkan sesudah should. Maka seharusnya tidak dikatakan should not have, shouldn't have. Police shouldn't have used tear gas that night. Police should not have used tear gas that night. Sebaliknya, kalau Anda ingin menasihati seseorang sekarang ini atau suatu saat nanti, maka gunakan should yang diikuti kata dasarnya. Nah, contohnya perhatikan pada percakapan berikut ini. I have had a pain in my chest for the last few weeks, doctor. I smoke about 2 packs of cigarettes a day. I have had a pain in my chest for the last few weeks, doctor. I smoke about 2 packs of cigarettes a day. Dadaku sakit beberapa minggu belakangan ini, dok. Aku merokok kira-kira 2 bungkus sehari. Well, you should give up smoking from now on. Well, you should give up smoking from now on. Kamu seharusnya berhenti merokok mulai sekarang. Next,
Pola model perfect yang berikutnya yaitu could have, yang diikuti oleh aktivitas bentuk ketiga, past participle, untuk mengungkapkan past capability. Pola ini digunakan bila Anda mau mengatakan begini, mestinya bisa tadi itu, atau mestinya punya kesempatan saat itu. Tapi kesempatan itu tidak digunakan. Misalnya, Anda mau mengatakan begini, peraturan keamanan FIFA mestinya bisa melarang penggunaan gas air mata di stadion. Dalam bahasa Inggris dikatakan, security regulations of FIFA could have prohibited the use of tear gas in stadium. Security regulations of FIFA could have prohibited the use of tear gas in a stadium. Contoh yang lain misalnya ada berita bahwa kemarin itu teman kita si Julia tenggelam di kolam renang. Padahal kita tahu bahwa dia itu pandai berenang. Nah, ini membuat teman-temannya heran. Kok bisanya dia itu tenggelam di kolam renang minggu yang lalu itu. Kemudian Anda dan teman-teman Anda berkomentar, mestinya dia bisa berenang minggu yang lalu itu. Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, she could have swum last week. She could have swum last week. Jadi could have diterjemahkan mestinya tadi bisa, mestinya mampu, mestinya punya kesempatan tadi itu. Dikatakan could have diikuti bentuk past participle, bentuk ketiga dari kata kerja. Could have biasanya dalam percakapan diucapkan could have. Bisa juga berarti kemungkinan yang lalu, past possibility. Biasanya merupakan suatu kesimpulan yang bersifat negatif. Misalnya, dalam kalimat, John couldn't have done that. He's a very wise guy, I suppose. John couldn't have done that. He is very wise guy, I suppose. John tidak mungkin melakukan itu. Saya rasa dia orang yang sangat bijaksana. Can't be bisa juga digunakan untuk mengungkapkan tidak mungkin saat ini atau nanti. Perhatikan contoh dialog singkat berikut ini. Listen, someone is coming. Perhaps it is Peter. Listen. Someone is coming. Perhaps it is Peter. No, it can't be Peter. He is in Bali right now. Ada orang yang datang. Mungkin itu si Peter. No, it can be Peter. He is in Bali right now. Nah, tidak mungkin Peter. Dia ada di Bali saat ini. Can't be. Can be. Gak mungkin. Next, pola model perfect yang lain yaitu yang digunakan untuk mengungkapkan kepastian. Past certainty. Suatu kesimpulan dari data-data yang lalu. Must have. Dalam percakapan biasanya diucapkan must have. Misalnya kita mau ngomong begini, pasti tadi, pasti kemarin, pasti dari malam itu, pasti malam itu, dan sebagainya. Misalnya Anda mau ngomong begini, polisi pasti telah menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerusuhan. Maka dikatakan, police must have used some of tear gas to disperse riot. Police must have used some of the tear gas to disperse riot. Must have. Pasti. Suatu kepastian yang lalu. Contoh lainnya misalnya, Anda ngomong, dia pasti ketinggalan pesawat. Maka dikatakan, she must have missed the flight. She must have missed the flight. Namun jika Anda mau ngomong suatu kesimpulan yang sekarang, misalnya ngomong pasti nanti atau pasti sekarang, maka dikatakan must, tapi diikuti oleh adjektifnya, diikuti oleh keterangan tempatnya, atau diikuti nama. Contoh, misalnya
Anda udah lama nggak ketemu teman lama kita, si Tony. Maka kita akan mengatakan, ini pasti Tony nih. Ini pasti Tony. Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, you must be Tony. Kamu pasti Tony. You must be Tony. Next example misalnya. Perhatikan dialog berikut ini. My name is Ivana Lee. My name's Ivana Lee. Namaku Ivana Lee. Well, you must be from China. Kamu pasti berasal dari negara Cina. Digunakan must be karena berbicara tentang kepastian sekarang. Kamu pasti dari negara Cina. Well, you must be from China. You must be Tony. Kamu pasti Tony. Oke? Oke, sobat learning class. So simple, right? Yuk, sekarang kita masuk pada latihan. Perhatikan situasi yang digambarkan dan kemudian tentukan modal yang tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat yang disediakan. Kemudian, cocokkan dengan alternatif jawaban yang diberikan. Dan akhirnya, ulangi pengucapan kalimatnya. Ready? Let's get started. Number 1. Setahu saya waktu SMA dulu, Chris punya banyak rumah di kota ini. Dia pasti sangat kaya saat itu. Dia pasti sangat kaya saat itu. Dikatakan dalam bahasa Inggris, she must have been very rich at that time. She must have been very rich at that time. Repeat, please. Number 2. Ada kemungkinan si Nancy lolos ujian komputer saat ini sebab dia kelihatannya serius mempelajarinya. Mungkin dia lolos ujian komputernya saat ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan, she may pass the computer test right now. She may pass the computer test. Repeat, please. Number 3. Lantainya kotor sekali. Rio, anak Anda mungkin lupa menyapunya tadi pagi. Coba katakan dalam bahasa Inggris. Rio mungkin lupa menyapunya tadi pagi. Rio might have forgotten to sweep it this morning. Rio might have forgotten to sweep it this morning. Repeat, please. Number 4. Anda bertanya-tanya, mengapa Cynthia nggak nerusin kuliahnya? Mungkin Cynthia sudah memutuskan untuk mencari kerja. Ungkapkan dalam bahasa Inggris. Cynthia could have decided to get a job. Cynthia could have decided to get a job. Repeat, please. Number 5. Marceline kok belum pulang kerja saat ini? Anda menyimpulkan pasti dia kerja lembur. Dia pasti kerja lembur. Dalam bahasa Inggris dikatakan, she must work overtime. She must work overtime. Repeat, please. Number 6. Awas, jalannya licin. Pasti hujan deras tadi malam. Nah, bagaimana ngomongnya dalam bahasa Inggris? Pasti hujan deras tadi malam. It must have rained last night. It must have rained hard last night. Repeat, please. Number 7. 2 hari yang lalu, Rina harus jalan saat pulang. Ternyata dia nggak punya uang untuk ongkos kendaraan. Saat itu sebenarnya Anda bisa membantu meminjamkan uang.
So, Anda mengatakan pada Rina, andai kamu mengatakan padaku, aku bisa meminjami kamu uang 2 hari yang lalu itu. Nah, bagaimana ngomongnya dalam bahasa Inggris? Andai kamu mengatakan padaku, aku bisa meminjami kamu uang 2 hari yang lalu itu. If you told me I could have lent you the money 2 days ago. If you told me, I could have lent you the money 2 days ago. Repeat, please. Number 8. Tadi pagi si Shirley datang terlambat ke kantor. Seharusnya dia bangun lebih pagi. Dalam bahasa Inggris dikatakan, she should have got up earlier. She should have got up earlier. Repeat, please. Number 9. Adik-adik Anda tertawa saat nonton TV tadi malam. Pasti mereka nonton sesuatu yang lucu. Dalam bahasa Inggris, pasti mereka menonton sesuatu yang lucu. Dikatakan, they must have watched something funny. They must have watched something funny. Repeat, please. Number 10. Namanya Sri Ratnawati. Nah, dia pasti dari Indonesia nih. Nah, bagaimana ngomongnya dalam bahasa Inggris? Dia pasti dari Indonesia nih. She must be from Indonesia. She must be from Indonesia. Repeat, please. Okay, dear learners. Praktikkan terus pola-pola kalimat yang kita pelajari hari ini sampai Anda benar-benar terampil menggunakannya. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya agar Anda mudah menemukan video-video pembelajaran kami. Thank you. Remember, practice makes perfect. Semoga bermanfaat. See ya.